Jadi ini, pantas Murong Bingyun dan yang lainnya dengan mudah berjalan di atas jalan pelangi. Ternyata karena mengaktifkan Bloodline, kata Qin-Chen. Namun setelah Qin-Chen tidak mengaktifkan Bloodline-nya, tiba-tiba dia langsung jatuh. Ada dua cara untuk berjalan di jalan pelangi. Pertama, mengaktifkan Bloodline. Kedua, memahami kekuatan aturan. Di sini Qin-Chen memilih cara kedua, yaitu memahami kekuatan aturan, agar persepsinya tentang hukum semakin jelas dan di masa depan kesempatannya untuk menerobos ranah martial emperor semakin terbuka lebar. Setelah jatuh, Qin-Chen kemudian naik lagi, namun Qin-Chen jatuh lagi. Hahaha, lemah. Paria dari Papillon Pil bawah memang sangat lemah. Beberapa orang mengejek Qin-Chen yang terus jatuh. Ternyata tanpa mengaktifkan Bloodline, aku terus jatuh, kata Qin-Chen. Dia mengabaikan semua ejekan dan terus berusaha memahami kekuatan aturan. Melihat Yemo dan Yan Khatulistiwa yang terus jatuh, Qin-Chen kemudian berkata, "Kalian berdua jangan melawan kekuatan aturan, tapi cobalah rasakan dan aktifkan Bloodline kalian." Mendengar ini, Yemo dan Yan Khatulistiwa tanpa ragu langsung mengaktifkan Bloodline-nya. Seketika mereka berdua benar-benar bisa berdiri kokoh di jalan pelangi dan mulai maju ke depan. Sebelum berjalan menjauh, keduanya menoleh kepada Qin-Chen seolah-olah sedang menunggunya. "Kalian berdua pergilah lebih dulu, saya akan menyusul," kata Qin-Chen. Mendengar ini, keduanya pun berjalan menjauh di jalan pelangi dan meninggalkan Qin-Chen. Kemudian Qin-Chen terus-menerus mencoba merasakan kekuatan aturan di jembatan pelangi yang cocok dengannya. Namun Qin-Chen terus-menerus gagal dan jatuh lagi dan lagi. Akan tetapi Qin-Chen tidak menyerah. 100 kali, 200 kali, 1000 kali. Sekarang bahkan Qin-Chen tidak ingat berapa kali dia telah jatuh. Dan di sana juga hanya tersisa sedikit orang yang gagal menaiki jalan pelangi. Beberapa saat kemudian, karena Qin-Chen merasa telah banyak memahami kekuatan aturan itu, akhirnya Qin-Chen mulai berlari maju di jalan pelangi dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghilang dari pandangan orang-orang yang masih tersisa di sana. Orang-orang itu sangat terkejut melihat kecepatan Qin-Chen. Di saat orang lain berjalan perlahan karena takut jatuh, Qin-Chen malah berlari dengan kecepatan tinggi. Apa yang terjadi kepadanya? Bukankah sebelumnya dia jatuh dan jatuh? Kembali kepada Qin-Chen, saat ini Qin-Chen melihat orang pertama, dan orang ini adalah orang yang mengejek Qin-Chen sebelumnya. Qin-Chen melesat dari belakang orang ini. Di saat melewatinya, Qin-Chen memukulnya. "Hei, siapa itu?" Orang itu terkejut, namun karena Qin-Chen sangat cepat, dia bahkan tidak melihat sosok Qin-Chen. Karena dipukul oleh Qin-Chen, orang itu menjadi tidak seimbang dan goyah, lalu jatuh dari jalan pelangi dan jatuh keras ke tanah. Dia pun hanya bisa memulainya lagi dari awal. Qin-Chen mengabaikan orang itu dan terus melesat lebih jauh. Sepanjang jalan pelangi, banyak orang-orang yang Qin-Chen pukul lalu jatuh dari jalan pelangi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengejek Qin-Chen sebelumnya. Siapa bilang Qin-Chen tidak menyimpan dendam? Walaupun Qin-Chen mengabaikannya sebelumnya, tetapi Qin-Chen tidak melupakannya. Siapa itu? Bukankah terlalu arogan? Banyak orang terlempar jatuh dari jembatan pelangi. Hei, itu Qin-Chen. Mengapa dia sangat cepat? Padahal kita hanya bisa berjalan perlahan agar tetap seimbang supaya tidak jatuh. Mengapa anak ini begitu cepat? Bagaimana dia melakukannya? Kata orang-orang lainnya yang telah Qin-Chen lewati. Dia melihat banyak orang telah jatuh oleh Qin-Chen, namun dia menghela napas lega. Untungnya saya tidak mengejeknya sebelumnya. Jika tidak, mungkin saya juga telah jatuh sekarang. Qin-Chen berlari, melesat dan menghilang dari pandangan mereka. Sesaat kemudian Qin-Chen bertemu dengan Yemo dan Yan Khatulistiwa. Chen Xiao. Yemo dan Yan Khatulistiwa menoleh ke arah Qin-Chen. Keduanya terkejut melihat Qin-Chen yang bisa berlari seperti itu. Qin-Chen menyapa keduanya. Setelah itu Qin-Chen kembali melesat dan melewati mereka berdua. Semakin jauh jalan pelangi, kecepatan Qin-Chen semakin cepat. Semua orang satu persatu dilewati oleh Qin-Chen.
Sesaat kemudian Qin Chen melihat satu orang di depannya. Itu adalah Ling Yi. Namun terlihat di depan Ling Yi jalan pelangi telah sampai kepada ujung. Sepertinya aku menghabiskan terlalu banyak waktu sebelumnya, kata Qin Chen. Sebenarnya dia ingin mengejar Yu Qianzu, namun tidak menyangka Yu Qianzu telah masuk lebih dulu. Kemudian Qin Chen memperlambat jalannya dan mendekati Ling Yi. Merasakan ada orang, Ling Yi kemudian menoleh ke belakang dan melihat Qin Chen. "Kamu, bocah sialan, mengapa ada di sini?" kata Ling Yi. Tiba-tiba dia langsung melayangkan pukulan kepada Qin Chen, berniat untuk memukul Qin Chen dan menjatuhkan Qin Chen dari jalan pelangi. Qin Chen tersenyum tipis. Dia belum melakukannya, tapi tidak menyangka Ling Yi melakukannya lebih dulu. Mata Qin Chen melihat ke depan dan tidak melihat siapa-siapa. Menoleh ke belakang juga tidak ada siapa-siapa. Semua orang tertinggal jauh. Ini kesempatan yang bagus. Mati, kata Qin Chen. Pedang karat muncul di tangan Qin Chen dan langsung menebas Ling Yi. "Kamu!" Ling Yi terkejut, namun dia juga tidak takut. Setelah menerobos, kekuatannya jauh lebih kuat. Jurus tangan raja tak tertandingi dirilis Ling Yi dan langsung bertabrakan dengan tebasan pedang Qin Chen. Boom! Setelah tabrakan, di bawah niat pedang Qin Chen, tangan Ling Yi langsung terpotong. Darah keluar darinya. Ling Yi memegang tangannya dengan kesakitan dan hampir jatuh dari jalan pelangi. Qin Chen kemudian menebas lagi. Sebuah tombak muncul di tangan Ling Yi dan beradu dengan pedang karat. Di saat yang sama, Ling Yi juga mendesak Bloodline Raja Manusia dan juga menelan pil peningkat kekuatan. Namun setelah beberapa pertukaran, Ling Yi tetap dipukul mundur oleh Qin Chen. Di lembah sebelumnya dan di jalan pelangi sekarang, walaupun telah menerobos dan mengeluarkan semua jurus andalannya, Ling Yi tetaplah bukan lawan Qin Chen. "Mengapa saya masih belum bisa mengalahkannya?" kata Ling Yi. Di sini Qin Chen juga cukup mengakui sebagai jenius keluarga Ling. Ling Yi memang cukup kuat, mungkin sedikit lebih kuat dari Ouyang Nana. Namun sayang, lawan yang ia temui adalah Qin Chen, seseorang yang telah dikultivasikan sedemikian rupa selama ratusan tahun dan melahirkan seorang monster yang tak tertandingi di usianya. Qin Chen kemudian menebas lagi untuk membunuh Ling Yi. Untuk orang-orang seperti Ling Yi, Qin Chen tidak memberi belas kasihan sedikit pun. Namun di saat pedang Qin Chen akan jatuh, tiba-tiba sebuah aura keluar dari tubuh Ling Yi. Itu adalah indera ilahi yang ditanam oleh ahli martial emperor keluarga Ling. "Hahaha, kamu tidak akan bisa membunuhku. Aku memiliki avatar martial Dao yang ditanam ahli martial emperor keluarga Lingku. Matilah untukku," kata Ling Yi. Namun tiba-tiba dia terkejut karena bayangan ilusi ahli martial emperor keluarga Lingnya tiba-tiba menghilang. "Apa? Ada apa ini?" kata Ling Yi. "Ini adalah jembatan pelangi yang memiliki kekuatan aturan. Aura ahli martial emperor keluarga Lingmu itu akan ditekan 100 kali di sini. Kamu sangat bodoh, sama bodohnya seperti Ling Jun itu," kata Qin Chen. "Apa? Apakah kamu yang telah membunuh paman Ling Jun?" kata Ling Yi. Dia menatap Qin Chen dengan ngeri. "Itu memang benar. Sekarang kamu susulah Ling Junmu itu ke neraka," kata Qin Chen. Jurus pedang kematian dilayangkan Qin Chen. Di saat menebas tubuh Ling Yi, seketika tubuh Ling Yi dipotong menjadi dua, berubah menjadi kabut darah dan menghilang menjadi abu. Setelah membunuh Ling Yi, Qin Chen kembali berjalan di jembatan pelangi. Beberapa saat kemudian Qin Chen telah sampai di ujung jalan pelangi. Namun setelah sampai di ujung, Qin Chen terkejut karena bukan sebuah benua yang ia lihat, tapi sebuah kabut. "Tidak, ini saluran transmisi luar angkasa. Kemana saya akan dikirim?" kata Qin Chen. Hatinya bimbang. Namun di saat Qin Chen mengamati dan berpikir, tiba-tiba dia tertarik ke dalam saluran transmisi luar angkasa itu. Qin Chen hanya merasakan pusing dan tiba-tiba jatuh dengan keras ke tanah. "Au, sakit," kata Qin Chen. Dia tidak menyangka jatuh di tanah ini cukup sakit. Padahal pertahanan tubuhnya sangat kuat, tapi jatuh di tanah ini cukup terasa sakit.
Di saat itu tiba-tiba Qin Chen merasakan krisis dari dalam tanah. Dia buru-buru terbang ke langit dan menebaskan pedang karat ke tanah. Qin Chen menoleh ke sekitar. Ternyata Qin Chen jatuh di sebuah hutan belantara yang sangat hitam. Dan dari dalam tanah muncul seekor serangga hitam. Bentuknya seperti kelabang, memiliki mulut yang tajam. Pertahanan hewan ini sangat keras. Bahkan tebasan pedang Qin Chen sebelumnya hanya meninggalkan sedikit goresan di kulitnya. Monster macam apa ini? Kata Qin Chen. Monster serangga itu meraung dan menyerang Qin Chen. Qin Chen terus menebaskan pedang karat dan menghantam serangga itu. Akan tetapi di bawah serangan kuat Qin Chen, serangga hitam itu benar-benar tidak terluka. Kuat, binatang ini cukup kuat. Skeleton cabang keluar, kata Qin Chen. Segera kuali kuno dikeluarkan dan skeleton cabang juga keluar dari kuali kuno. Tuan, siapa yang kamu ingin aku bunuh? Cepatlah, saya sedang dalam kultivasi dan hampir menerobos, kata skeleton cabang. Dia kemudian melirik sekitar dan merasa ada yang aneh. Ada di mana ini? Mengapa aku sangat nyaman? Gumam skeleton cabang. Tuan, mengapa ada serangga mayat lipan di sini? Kata skeleton cabang. Dia langsung mengeluarkan cambuk tulang putih. Di bawah cambukan skeleton cabang, monster serangga itu mati dengan mudah. Melihat itu, Qin Chen terkejut. Mengapa kekuatan skeleton cabang sangat kuat di sini? Di saat itu, tiba-tiba aura skeleton cabang melonjak dan menyentuh ranah martial sovereign tahap akhir. Jie. Akhirnya aku menerobos. Tuan, mengapa kita ada di sini? Tuan, mengapa tempat ini seperti wilayah ras alien saya? Dan mengapa ada serangga mayat lipan? Bukankah itu hewan ras alien saya? Kata skeleton cabang. Dia bertanya-tanya dan bingung karena wilayah ini sangat mirip dengan lingkungan ras aliennya. Qin Chen juga mengerutkan kening. Dia awalnya ada di alam Yu kuno. Namun mengapa tiba-tiba dia ada di tempat ini? Di tempat ini Qin Chen juga merasa kekuatan jiwa dan kekuatan kultivasinya dibatasi. Namun sebaliknya skeleton cabang malah terlihat sangat kuat dan bebas. Setelah beberapa saat melihat-lihat, skeleton cabang akhirnya sangat yakin bahwa ini benar-benar lingkungan ras aliennya. Atau bisa juga disebut semacam alam rahasia ras alien. Skeleton cabang kemudian mengatakan bahwa di tempat ini kekuatan ras manusia akan ditekan hampir 10 kali. Sebaliknya kekuatan ras alien seperti dirinya akan semakin kuat. Qin Chen mengerutkan kening. Mungkinkah tempat ini benar-benar alam rahasia ras alien? Tapi mengapa istana berkabut bekerja sama dengan orang berbaju hitam itu untuk membuka larangan dan membuka portal memasuki dunia ras alien ini? Apa sebenarnya tujuan orang-orang berbaju hitam itu? Kata Qin Chen, dia berpikir bahwa istana berkabut Sangguan Cinder telah berkolusi dengan ras alien. Qin Chen juga mengaitkan hal ini dengan hilangnya Raja Iblis, pemimpin sekte setan darah yang hilang yang tidak ada di petinya waktu itu. Namun Qin Chen tidak memikirkannya lebih jauh lagi. Prioritasnya sekarang adalah untuk sesegera mungkin menemukan Yu Qianzu. Tempat ini penuh dengan bahaya. Qin Chen khawatir Yu Qianzu akan dalam bahaya. Namun masalahnya sekarang Qin Chen tidak tahu di mana Yu Qianzu diteleportasi. Apalagi kekuatan jiwanya di tempat ini ditekan tidak bisa memindai sekitar. Tuan, cobalah aktifkan teknik kultivasi yang kamu peroleh dari ibu kota selatan kuno, kata skeleton cabang. Setelah mengaktifkan teknik kultivasi dari ibu kota selatan kuno, penekanan pembatasan kekuatan yang Qin Chen terima benar-benar sedikit menghilang. Selanjutnya Qin Chen mengeluarkan cakram Gyo Qiankun. Pada awalnya Qin Chen mengira cakram Gyo Qiankun tidak akan berfungsi di tempat ini. Namun ternyata itu malah sebaliknya. Di tempat ini cakram Gyo Qiankun malah semakin hebat. Di saat Qin Chen mendesaknya, pemandangan beberapa ratus meter dapat dilihat oleh Qin Chen. Namun tempat ini benar-benar sangat luas. Qin Chen masih belum menemukan jejak Yu Qianzu. Sebaliknya Qin Chen malah menemukan banyak tanaman obat spiritual. Kemudian Qin Chen mengambil tanaman obat spiritual itu.
Sepanjang jalan, Kincen menemukan banyak monster serangga. Kincen menjadi semakin khawatir. Jika Yukiansu bertemu dengan serangga ini, maka dia pasti akan dalam bahaya. Kincen terus maju ke kedalaman. Sepanjang jalan, Kincen juga melihat banyak orang yang sedang bertarung satu sama lain. Setengah hari kemudian, Kincen menemukan kebun tanaman obat. Kincen cukup terkejut karena terdapat banyak sekali tanaman obat spiritual. Tanaman obat spiritual ini sebagian besar adalah tanaman obat spiritual tingkat 7 dan sebagian kecil adalah tanaman obat spiritual tingkat 8. Namun tidak ada satupun tanaman obat spiritual tingkat 9. Kincen dengan cepat mengumpulkan tanaman-tanaman obat spiritual ini. Setengah hari kemudian di cincin penyimpanan Kincen sudah banyak tanaman obat spiritual. Di antaranya ribuan tanaman obat spiritual tingkat 7 dan ratusan tanaman obat spiritual tingkat 8. Dan kebun obat ini juga telah hampir kosong dikumpulkan oleh Kincen. Hei, sepertinya sebelumnya ada kebun obat di sini, tapi sudah diambil oleh seseorang. Tiba-tiba dua sosok muncul, keduanya adalah ahli martial sovereign tahap awal puncak. Di saat keduanya melihat Kincen, mereka berdua langsung menghadang Kincen dan mengepungnya. Kincen, ternyata itu kamu, paria dari Pavilion Pil bawah. Serahkan tanaman obat spiritual yang kamu ambil jika tidak. Jika tidak apa? Kata Kincen. Jika tidak, kami akan merampasnya dengan paksa. Segera keduanya mengeluarkan sebuah pedang dan menebas. Melihat itu, Kincen juga mengeluarkan pedang karat. Jurus pedang kematian dirilis. Tebasan Kincen langsung menghancurkan serangan lawan dan menyapu ke tubuh lawan. Di saat menebas, tubuh salah satu orang itu langsung terpotong, berubah menjadi kabut darah dan mati. Wang Chong! Teriak salah satu orang lainnya, dia ngeri. Dia jelas merasakan kultivasi Kincen hampir sama dengannya. Sama-sama ahli martial sovereign tahap awal puncak. Tapi mengapa Kincen ini mampu membunuh Wang Chong dengan satu ayunan pedang? Kurang ajar, aku akan membalaskan dendam Wang Chong. Orang ini meraung langsung menebaskan pedangnya dikombinasikan dengan bloodline-nya dan menyapu ke arah Kincen. Sosok Kincen terlihat diam dan menerima serangan itu. Tidak peduli seberapa kuat pun Kincen itu, di bawah seranganku barusan dia pasti mati, kata orang itu. Namun setelah ledakan terlihat sosok Kincen menghilang. Tidak baik, itu bayangan. Orang itu dengan panik melirik-lirik ke sekitar. Di mana kamu? Aku di sini. Tiba-tiba Kincen melesat datang dari sisi lain memegang pedang karat dan langsung menebas orang itu. Orang itu pun dipotong oleh pedang karat dan berubah menjadi kabut darah. Kedua cincin penyimpanan naik dan jatuh ke tangan Kincen. Setelah itu, Kincen pergi dari sana dan kembali mencari Yukiansu. Sesaat Kincen merasa ada perubahan di cincin penyimpanannya dan kemudian Kincen memeriksanya. Dan ternyata sekelompok semut pemakan ki dan serangga api sedang memakan tanaman obat spiritual yang Kincen kumpulkan sebelumnya. Tiba-tiba Kincen menjadi marah. Tanpa perintah, serangga-serangga ini memakan tanaman obat spiritualnya. Untungnya Kincen menemukannya lebih awal, jika tidak mungkin semua tanaman obat spiritual yang Kincen kumpulkan sebelumnya telah habis dimakan oleh mereka. Serahkan semuanya kepadaku. Kincen langsung membungkus kedua serangga ini dengan formasi domain dan domain pedang. Tuan, jangan hukum kami hanya lapar. Sebagai pemiliknya, Kincen tahu apa yang ingin dikatakan serangga roh api dan semut pemakan ki. Kemudian Kincen mengamati kedua serangga ini dan melihat beberapa perubahan. Sepertinya kedua serangga ini telah bermutasi dan ukurannya juga sedikit lebih besar. Tuan, binatang serangga ini sepertinya memiliki napas binatang ras alien saya, kata skeleton cabang. Dia tiba-tiba keluar menatap kedua serangga itu. Tuan, tidak, jangan tuan. Itu sama seperti tulang hitam. Bos, ya bos, itu panggilan yang bagus. Oke, diam. Mau tuan atau bos, itu terserah kalian. Sekarang ayo jelaskan semua yang terjadi, kata Kincen. Bos, kami hanya ingat setelah menerima pembaptisan kesengsaraan guntur, kami bermutasi, adapun tanaman obat spiritual itu,
Kami melihatnya dan tiba-tiba lapar lalu kami memakannya, kata kedua serangga itu. Qin-chen mengerutkan kening. Lalu, apa kalian ingat mengapa kalian bisa ada di dalam labu hitam? Kata Qin-chen. Kami tidak ingat. Kami hanya ingat bos membawa kami bertarung waktu itu, kata serangga api. Qin-chen berpikir pada awalnya dia bertanya bermaksud ingin mengetahui asal-usul kedua serangga ini. Akan tetapi mereka tidak ingat apa-apa, bahkan di saat mengikuti budak hitam mereka juga tidak ingat. Awal ingatan mereka hanya pada saat di alam rahasia iblis surgawi. Lalu, ada di mana tingkat kekuatanmu sekarang? Kata Qin-chen. Kami tidak tahu. Oke, jangan bergerak. Qin-chen mengeluarkan pedangnya dan langsung menebas beberapa kali. Beberapa cahaya pedang langsung menghantam kedua serangga itu. Apa yang kalian rasakan? Kata Qin-chen. Bos, apakah kamu sedang menggeliti kami? Mendengar ini, Qin-chen terkejut. Serangan pedang Qin-chen barusan sangat kuat, bahkan bisa membunuh ahli martial sovereign tahap awal dengan satu tebasan. Tapi bagi serangga aneh ini, itu hanya menggelitik. Pertahanan macam apa ini? Kata Qin-chen. Skeleton cabang juga terkejut melihatnya. Kamu berhati-hatilah. Qin-chen kembali menebas lagi dengan serangan pedang yang lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, apa yang kalian rasakan? Kata Qin-chen. Bos, ini sedikit terasa sakit. Qin-chen terkejut. Aku tidak percaya. Kata skeleton cabang, dia langsung menamparkan tangannya kepada dua serangga itu. Namun kedua serangga itu tidak terluka sedikit pun dan berkata, Tulang hitam, jangan berpikir untuk menyerang kami. Kami tidak takut kepadamu. Segera kedua serangga itu mengepung skeleton cabang. Berhenti, berhenti, aku hanya bercanda, kata skeleton cabang. Setelah melihat kekuatan kedua serangga ini, Qin-chen cukup senang. Berhenti, mulai sekarang kamu harus menurut kepadaku, kata Qin-chen. Yah, tentu, bos adalah bos kami. Kami pasti mematuhi perintah bos. Oke, bagus. Kalau begitu di masa depan, aku akan memanggil kamu Xiao Yi dan kamu Xiao Huo. Apakah kalian mengerti? Kata Qin-chen. Wah, sekarang aku punya nama. Namaku Xiao Yi dan aku Xiao Huo. Nama yang sangat bagus. Oke, sekarang kalian masuk lagi ke dalam labu hitam. Tidak bos. Kami sedang mau di luar. Ngomong-ngomong, kami bisa menemukan nona muda untuk bos. Apakah kamu juga bisa mencari? Yah, bos. Kami bisa mencium bau dari jarak jauh. Oke, kalau begitu carilah. Ingat, jangan membuat masalah, kata Qin-chen. Baik, bos. Anak-anak, ayo. Segera segerombol semut pemakan ki dan serangga api yang tak terhitung jumlahnya bergegas menyebar mencari Yukiansu dan menghilang dari pandangan Qin-chen. Bagus, dengan ini pencarian akan semakin cepat dan Yukiansu akan secepatnya ditemukan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan serangga roh? Kata Qin-chen. Dia ingat selain semut pemakan ki dan serangga api, di dalam labu hitam juga ada serangga roh. Serangga roh ini jenis serangga aneh yang lebih istimewa daripada serangga pemakan ki dan serangga api. Serangga roh bertindak sendiri dan sangat langka, hanya saja serangga roh lebih cocok untuk mencari sebuah harta karun, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Karena itulah Qin-chen tidak pernah mengeluarkannya di saat bertarung. Sekarang Qin-chen ingin tahu setelah sampai di tempat ini, apakah serangga roh juga bermutasi atau tidak, seperti semut pemakan ki dan serangga api. Di saat Qin-chen sedang memeriksa serangga roh, di tempat lain Xiao Yi dan Xiao Huo terus terbang mencari Yukiansu. Sesaat semut pemakan ki mencium bau Yukiansu, dia pun dengan cepat bergegas ke arah itu. Di sisi lain, di sebuah lembah terlihat Yukiansu sedang dikepung oleh 3 orang pria. Yukiansu bertarung dengan 2 pria. Keduanya adalah ahli martial sovereign tahap tengah puncak. Sedangkan pria yang satu dia hanya menonton. Namun dia adalah ahli martial sovereign tahap akhir. Nampak di bawah serangan 2 pria itu Yukiansu terdesak. Hahaha. Gadis cantik, saya sarankan jangan melawan, lebih baik menurutlah. Sebuah kehormatan bagimu untuk melayani kami.
kata salah satu pria. Pria-pria itu sangat mesum. Di saat melihat kecantikan Yukiansu, mereka benar-benar tidak tahan. "Berhenti, jangan mendekat. Aku berasal dari istana penegak hukum. Apakah kalian tidak takut dengan istana penegak hukum?" kata Yukiansu. "Hahaha, saya telah bermain dengan banyak wanita, tapi saya tidak pernah merasakan wanita dari istana penegak hukum. Sekarang saya ingin merasakan rasanya menikmati tubuh wanita dari istana penegak hukum." Mendengar ini, Yukiansu gemetar karena marah. "Hehehe, marahlah. Semakin kamu marah, semakin cantik, dan semakin saya akan menikmatinya." Tidak baik, saudara perempuan sedang dalam bahaya. Segera Xiaoyi mengirim informasi kepada serangga lainnya, sedangkan dirinya sendiri terus mengawasi Yukiansu. Informasi dikirim dari satu serangga ke serangga lainnya. Mereka memiliki caranya sendiri untuk saling berkirim informasi. Walaupun serangga-serangga ini tidak bisa berbicara, tapi mereka dapat menerima informasi dari yang lain. Dengan cepat informasi ini pun diteruskan kepada Qinchen. "Apakah kamu telah menemukan Yukiansu?" Qinchen cukup senang, namun di saat serangga itu menunjukkan tingkah yang khawatir, Qinchen tiba-tiba menjadi cemas. Walaupun serangga ini tidak bisa berbicara, akan tetapi karena Qinchen pemiliknya, dia mengerti tentang apa yang disampaikan serangga itu. "Apakah Yukiansu dalam bahaya? Ayo cepat bawa aku ke sana," kata Qinchen. Segera semut pemakan ki, skeleton cabang, dan Qinchen pergi melesat dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini di lembah, Yukiansu masih bisa bertahan dan bertarung dengan dua ahli martial sovereign tahap tengah. Walaupun basis kultivasi Yukiansu lebih rendah, tapi dia memiliki benih parasit dan juga teknik ibu kota selatan kuno yang membuatnya mampu melawan dan bertahan. Wanita ini hanya ahli martial sovereign tahap awal, tapi mengapa sangat kuat? Kedua ahli itu cukup terkejut. "Dong Xinghuo, Qiu Junmai, apa yang kalian lakukan? Bahkan seorang wanita kalian tidak bisa menjatuhkannya," kata seorang ahli martial sovereign tahap akhir yang menonton. Dia bernama Penatua Ying. Mereka bertiga berasal dari Pangjiao kuno. "Penatua Ying, wanita ini sedikit aneh. Beri aku waktu beberapa lama lagi untuk menjatuhkan wanita ini." Namun beberapa saat kemudian keduanya tetap tidak bisa menjatuhkan Yukiansu. "Kedua sampah, sangat lama. Harus aku yang turun tangan sendiri," kata Penatua Ying. Segera dia melesat dengan serangan telapak tangan. Dia menerjang ke arah Yukiansu. Yukiansu menebaskan pedangnya yang dilapisi es salju dan berhasil memblokir serangan Penatua Ying. Namun dari sisi lain, kedua orang itu melayangkan serangan diam-diam, langsung menghantam tubuh Yukiansu, membuat Yukiansu terluka dan menyemburkan darah. "Sialan, hati-hati, jangan sampai tidak sengaja membunuhnya, kita belum menikmatinya." Kemudian Penatua Ying melayangkan serangan telapak tangan lagi untuk melumpuhkan Yukiansu. "Kakak perempuan, jangan takut, aku di sini." Semut pemakan ki tidak tahan lagi. Di saat-saat kritis dia langsung muncul. Bayangan telapak tangan itu menghantam semut pemakan ki. Semut pemakan ki jatuh ke tanah, namun dia tidak kenapa-kenapa dan kembali terbang lagi. Makhluk apa itu? Ketiga pria itu terkejut melihat kemunculan seekor serangga kecil. Melihat itu, Yukiansu juga terkejut. "Kakak perempuan, tenanglah, bos akan segera datang. Aku yang akan melindungimu untuk sementara." Semut pemakan ki itu terbang dan berhenti di depan Yukiansu. "Tidak peduli makhluk apa itu, bunuh," kata Penatua Ying. Harta gong emas muncul di tangannya. Sebuah cahaya emas keluar dari gong itu dan menyapu ke arah semut pemakan ki. Serangan itu menghantam semut pemakan ki. Semut pemakan ki dihantam serangan itu lalu jatuh ke tanah. Dia sedikit merasa pusing dan kembali terbang. "Apa?" Penatua Ying terkejut. Dia tahu betul kehebatan gongnya. Bahkan jika ahli martial sovereign tahap tengah dihantam, jika tidak mati dia akan terluka parah. Akan tetapi semut kecil di depannya ini benar-benar tidak terluka. "Tangkap wanita itu dulu."
kata Penatua Ying. Di saat mereka akan melayangkan serangan lagi, tiba-tiba sebuah cahaya pedang melesat dari kejauhan dan menghantam Penatua Ying. Siapa itu? Penatua Ying terkejut. Dua sosok kemudian turun dari langit. Itu adalah Qin-Chen dan Skeleton Cabang. Oh, ternyata kamu Qin-Chen. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergilah, jangan ikut campur, ini bukan urusanmu. Jika tidak, orang tua ini tidak akan berbelas kasihan padamu, kata Penatua Ying. Dia menoleh ke orang di sisi Qin-Chen. Tiba-tiba dia merasakan rasa krisis dari orang berjubah dan memakai topping ini. Sepertinya identitas anak ini bukanlah dari Papillon Pil bawah, pikir Penatua Ying. Bos, kamu datang tepat waktu. Jika aku tidak mengambil tindakan sebelumnya, kakak perempuan pasti dalam bahaya. Semut pemakan ki itu langsung datang ke sisi Qin-Chen dan hinggap di tangannya. Qiansu, apakah kamu baik-baik saja? Kata Qin-Chen seraya melesat ke hadapan Yu Qiansu. Di saat melihat warna darah di pakaian Yu Qiansu, tiba-tiba Qin-Chen menjadi sangat marah. Qin-Chen! Yu Qiansu langsung memeluk Qin-Chen dengan erat. Di dalam krisis hidup dan mati sebelumnya, yang teringat di benak Yu Qiansu hanyalah Qin-Chen. Dia tidak takut mati. Yang dia takutkan jika dia mati, dia tidak akan melihat Qin-Chen lagi. Qiansu, maaf, aku terlambat, kata Qin-Chen. Dia membalas pelukan Yu Qiansu dan mengelus rambutnya. Di kehidupan sebelumnya, Qin-Chen telah dikhianati oleh seorang wanita. Di kehidupan sekarang, Qin-Chen tidak berani untuk mencintai wanita lagi. Dia bahkan berpikir bahwa tujuan dia dilahirkan kembali adalah untuk membalas dendam. Tapi ternyata Qin-Chen salah. Kasih sayang ibu, kakek, saudara Wan Qiming, cinta Yu Qiansu, Jisun, dan Lingsan, mereka semua sangat tulus menyayangi Qin-Chen, membuat Qin-Chen yang penuh dendam kebencian perlahan-lahan pudar. Saat ini Qin-Chen terus memeluk Yu Qiansu. Melihat ini, Penatua Ying dan dua lainnya cukup terkejut. Pada awalnya dia berpikir bahwa Qin-Chen hanya lewat, tapi ternyata dia datang secara khusus untuk menyelamatkan Yu Qiansu. Ayo serang dan bunuh, kata Penatua Ying. Dia dan dua lainnya langsung membentuk segel dan menyerang. Qin-Chen, hati-hati, kata Yu Qiansu. Jangan khawatir, ada aku, Skeleton Cabang, bunuh mereka, kata Qin-Chen. Jie. Baik tuan. Segera aura hitam menyelimuti Skeleton Cabang. Disusul munculnya cambuk tulang di tangan kanan, dan di tangan kiri muncul tombak hitam. Tombak hitam diayunkan dan langsung bertabrakan dengan gong emas, lalu memblokirnya. Apa? Siapa orang berjubah hitam ini? Mengapa sangat kuat? Mengapa Papillon Pil memiliki orang dengan kekuatan jalur hitam seperti itu? Kata Penatua Ying. Dia kembali mendesak gong emas. Di saat yang sama, formasi luar angkasanya juga menyelimuti Skeleton Cabang. Jie, lemah. Skeleton Cabang langsung menyambuk Penatua Ying dan melilitnya. Di sisi lain, dua pria lainnya bersiap menggabungkan serangannya untuk menyerang Qin-Chen. Mereka paham betul hari ini jika Qin-Chen tidak mati, maka merekalah yang akan mati. Di bawah serangan itu, Qin-Chen sama sekali tidak bergerak, seolah-olah dia tidak ingin turun tangan. Tiba-tiba segerombol semut pemakan ki dan serangga api terbang mengiang di udara. Orang ini berani menyerang bos, ayo kita hancurkan mereka. Segera segerombol serangga ini menyapu dan membungkus keduanya. Buruk. Keduanya tidak berniat lagi untuk menyerang Qin-Chen. Dia langsung melayangkan serangannya ke arah serangga-serangga itu. Boom! Serangan itu jatuh menghantam segerombol serangga. Namun terlihat serangga-serangga itu sama sekali tidak terluka dan terus membungkus kemudian menggerogoti kedua orang itu. Cekat. Suara nyaring terdengar. Kedua orang itu melolong kesakitan dan berubah menjadi mayat mengenaskan. Xiao Yi dan Xiao Huo mengambil kedua cincin penyimpanannya, membawanya lalu menyerahkannya kepada Qin-Chen. Qin-Chen cukup heran. Di masa lalu, setiap serangga-serangga ini menggerogoti orang. Mereka akan menghabiskannya sampai menjadi abu. Tapi sekarang mereka menyisakannya. Tapi itu juga bagus. Kemudian Qin-Chen menerima dua cincin penyimpanan itu. Bos,
apa yang kamu ingin kami lakukan lagi? Pergi dan bantu skeleton cabang, aku ingin ketiganya mati, kata Qin Chen. Baik, bos. Sebenarnya Xiao Yi dan Xiao Huo sedikit tidak senang terhadap skeleton cabang. Karena keberadaan skeleton cabang, Qin Chen jarang menurunkan mereka berdua untuk menyelesaikan masalah. Pada saat ini skeleton cabang masih bertarung dengan Penatua Ying. Namun terlihat Penatua Ying benar-benar terdesak. Apalagi di saat mereka melihat kedua bawahannya telah mati ditelan oleh serangga-serangga itu, dia semakin panik. Tidak peduli sekuat apapun Penatua Ying, di tempat ini kekuatannya ditekan dan dibatasi. Sebaliknya di tempat ini kekuatan skeleton cabang semakin kuat. Siapa sebenarnya Qin Chen ini? Dia hanya ahli dari papirun pil bawah. Tapi mengapa dia memiliki orang kuat seperti ini? Bahkan orang kuat ini sangat tunduk dan mematuhi perintahnya. Kata Penatua Ying, tulang hitam, kami di sini untuk membantumu. Sekarang serangga-serangga itu juga telah sampai dan siap untuk menyerang. Tidak baik, jika terus begini aku akan mati, kata Penatua Ying. Melihat serangga-serangga aneh itu, hatinya semakin tenggelam. Jurus bayangan. Dia berbalik dan pergi melarikan diri. Jie, mau pergi? Sudahkah kamu meminta izin kepadaku? Segera skeleton cabang mencambuk. Namun tiba-tiba sosok Penatua Ying hancur. Tidak, itu ternyata avatar bayangan. Di sisi lain tubuh asli Penatua Ying bersiap menyerang Qin Chen. Ingin menyentuh bos, lewati kami dulu. Semut pemakan ki dan serangga api menyerbu. Melihat itu, Penatua Ying memuntahkan esensi darah kepada gong emas dan menahan kedua serangga itu untuk sesaat. Sementara dirinya mengepalkan tinju erat-erat menerjang ke arah Qin Chen dengan disertai bayangan tinju mematikan. Dia berpikir, selama dia mengakhiri Qin Chen, dialah pemenangnya. Qin Chen. Yu Qiansu memegang pedangnya dan ingin memblokir serangan yang ditujukan kepada Qin Chen. Namun dia dihentikan oleh Qin Chen. Sementara di bawah serangan habis-habisan Penatua Ying, Qin Chen sama sekali tidak menunjukkan ketakutan. Melihat itu, Penatua Ying terkejut. Sesaat dia menoleh ke arah skeleton cabang, tapi dia juga tidak bergerak untuk menolong Qin Chen, dan juga tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Ada apa ini? Anak ini hanya ahli martial sovereign tahap awal. Mungkinkah dia memiliki kekuatan untuk memblokir serangan mematikanku ini? Kata Penatua Ying. Walaupun dia ragu, dia terus menerjang. Qin Chen menatap Penatua Ying, badai spiritual. Seketika Penatua Ying pusing, namun itu hanya sesaat karena tiba-tiba ada rune yang menyadarkannya. Rune ini adalah yang ditinggalkan oleh ahli kuat Pangjiao kuno. Segel pembalik surga ditampilkan dan langsung memblokir serangan Penatua Ying. Penatua Ying terhempas kesakitan. Tidak sampai di situ, pedang karat muncul di tangan Qin Chen dan langsung menebas. 5 cahaya pedang menyapu ke arah Penatua Ying, membuat Penatua Ying terluka dan tidak mampu melawan lagi. Kekuatan macam apa ini? Penatua Ying ngeri. Tolong lepaskan aku. Aku bersedia memberikan semua harta yang kumiliki kepadamu. Kata Penatua Ying, dia meminta belas kasihan. Berdasarkan apa yang dilakukannya kepada Yu Qiansu, tidak mungkin bagi Qin Chen untuk melepaskannya. Skeleton cabang, aku serahkan orang ini kepadamu, kata Qin Chen. Jie. Terima kasih banyak, Tuan. Skeleton cabang tertawa dan bergegas turun. Kemudian membuka topengnya di hadapan Penatua Ying. Siapa kamu? Melihat wajah skeleton cabang, Penatua Ying terkejut karena dia tidak pernah melihat wajah itu. Skeleton cabang mengayunkan tombak hitam. Bunuh aku. Apakah kamu tidak takut Pangjiao kunoku akan membalas dendam? Tombak hitam diayunkan dan langsung menusuk dada Penatua Ying, membuatnya seketika tewas. Esensi darahnya lalu diserap oleh skeleton cabang. Setelah menyerapnya, wajah skeleton cabang nampak sangat senang. Jie. Esensi darah dari ahli martial sovereign tahap akhir benar-benar sangat membuatku nyaman, kata skeleton cabang. Lalu dia datang ke hadapan Qin Chen dan memberikan cincin penyimpanan Penatua Ying. Qin Chen kemudian mengambil cincin penyimpanan itu, lalu menoleh kepada Yu Qiansu. Qiansu, tidak apa-apa. Yu Qiansu menghela napas lega.
skeleton cabang dia juga pernah melihatnya di alam rahasia iblis surgawi waktu itu. Tidak peduli apapun masalahnya, selama ada Qingchen dia selalu merasa aman. Itu adalah lelaki yang ia cintai. Dia selalu mengikutinya dari 5 negara, kemudian dinasti Dawei, kemudian negeri 100 dinasti, dan sekarang di domain bela diri. Setelah membersihkan jejaknya di tempat itu, mereka kemudian pergi dari sana. Sepanjang jalan, Qingchen dan Yu Qianzu berjalan sambil bergandengan tangan. Setelah beberapa basa-basi, kemudian Qingchen bertanya, "Qianzu, apakah kamu mengetahui tentang sekelompok orang-orang misterius berbaju hitam?" "Maksudmu, orang-orang berbaju hitam yang memakai topeng?" "Ya, mereka murid dari Istana Penegak Hukum," kata Yu Qianzu. "Apakah kamu mengetahui asal-usul mereka?" kata Qingchen. "Saya tidak tahu, tapi nampaknya asal-usul orang-orang ini sangat misterius. Sepertinya mereka juga memiliki beberapa hubungan dengan Istana Berkabut. Mereka dibawa ke Istana Penegak Hukum oleh Kaisar Istana Berkabut itu sendiri," kata Yu Qianzu. "Sebenarnya apa rencana mereka?" Qingchen mengerutkan kening. "Qingchen, ada apa?" kata Yu Qianzu. "Tidak ada apa-apa, Qianzu. Di masa depan, jika ada kesempatan, lebih baik kamu keluar dari Istana Penegak Hukum," kata Qingchen. "Memangnya kenapa?" kata Yu Qianzu. "Saya tidak bisa memberitahumu alasannya saat ini, tapi Istana Penegak Hukum untukmu itu sudah tidak aman," kata Qingchen. Dia khawatir akan ada orang dari ras asing yang mengetahui tentang benih parasit yang ada pada Yu Qianzu. Sambil mengobrol, Qingchen dan Yu Qianzu berjalan maju, sedangkan skeleton cabang dia masuk kembali ke dalam kuali kuno. Adapun semut pemakan ki dan serangga api, mereka terus berkeliaran mencari Yemo, Yan Khatulistiwa, dan juga Jiruyu. Di saat yang sama, serangga-serangga ini menyerap esensi aneh dari dunia ini untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, Xiao Yi dan Xiao Huo membawa Qingchen ke sebuah pegunungan. Sesaat Qingchen mendapati sebuah arah yang menghalangi pegunungan ini, lalu Qingchen menghancurkannya. Kemudian Qingchen melihat banyak batu asli kelas tinggi. Batu asli ini adalah batu asli ras alien, tapi batu asli ini juga sangat bermanfaat untuk Qingchen. Lalu Qingchen mengumpulkannya. Sesaat seorang ahli martial sovereign tahap tengah muncul di hadapan Qingchen dan Yu Qianzu. "Nah, tidak baik bagimu untuk memakan batu asli ini sendirian. Bagaimana jika setengah-setengah denganku?" kata orang itu. "Bos, kita yang pertama menemukan tempat ini. Bagaimana bisa kita membagi setengah-setengah dengan orang ini?" "Bos, biarkan saya yang akan memberi pelajaran kepadanya," kata Xiao Yi. "Serangga macam apa itu? Mengapa bisa berbicara?" Ahli itu terkejut. Mendapati Qingchen diam saja, Xiao Yi menganggap bahwa Qingchen setuju. Dia langsung melesat menggigit orang itu. Digigit semut pemakan ki, pria itu terkejut dan langsung menghantam Xiao Yi dengan serangan telapak tangan. Xiao Yi terhempas, namun dia tidak terluka sedikit pun dan kembali melesat. "Serangga macam apa ini? Mengapa sangat kuat?" Orang itu terkejut dan akhirnya pergi melarikan diri karena takut. Namun Xiao Yi mengejarnya. Qingchen kemudian kembali mengumpulkan batu asli itu. Sesaat kemudian Xiao Huo berkata, "Bos, sepertinya Xiao Yi sedang dalam bahaya." "Ayo pergi lihat," kata Qingchen. Mereka pun pergi ke arah Xiao Yi. Dari jauh dengan kekuatan ilahi, Qingchen melihat bahwa Xiao Yi sedang dikepung oleh 5 ahli martial sovereign. Melihat Xiao Yi dikepung oleh 5 orang ahli, Qingchen tiba-tiba menjadi sangat marah, mengguncang sosoknya dan dengan cepat sampai di sana. Kelima orang ini memakai baju yang sama. Nampaknya mereka berlima berasal dari kekuatan yang sama. Seharusnya itu sekte kabut tersembunyi. Di bawah serangan kelimanya, Xiao Yi nampak malu, tapi dia sama sekali tidak terluka. Melihat Qingchen, Xiao Yi lalu terbang ke hadapan Qingchen. Ternyata itu Qingchen. Siapa wanita di sisinya? Itu adalah wanita dari Istana Penegak Hukum. Terdengar percakapan dari kelimanya. Mendapati bahwa Yu Qianzu adalah orang dari Istana Penegak Hukum, mereka menjadi tidak berani dan berkata, "Pahlawan Mudakin, serangga ini yang pertama menyerang teman kami. Tolong pahlawan Mudakin untuk memakluminya."
Kata pemimpin dari kelima orang itu, dia berkata dengan hormat. Mendapati pihak lain sopan, Qin juga tidak repot-repot untuk mencari masalah dengannya. Apalagi pihak lain berasal dari sekte kabut tersembunyi. Itu juga termasuk salah satu kekuatan besar. Namun tidak dengan Xiaoyi. Kamu menyerangku sebelumnya, itu karena aku sendirian. Segera Xiaoyi membawa serangga-serangga lainnya dan siap untuk menyerang. Tentu saja mereka tidak akan menyerang jika Qin tidak memberi perintah. Melihat segerombol serangga-serangga aneh itu, kelima ahli dari sekte kabut tersembunyi ketakutan dan mengeluarkan keringat dingin. Sebelumnya satu serangga saja tidak bisa mereka jatuhkan, namun sekarang ada ribuan serangga. Jika serangga-serangga itu benar-benar menyerang, bagaimana mereka melawannya? Pahlawan Mudakin, kita melakukan kesalahan sebelumnya. Saya meminta maaf. Saya tidak tahu kompensasi apa yang diinginkan pahlawan Mudakin, kata pemimpin dari kelima orang itu. Lupakan saja kompensasinya. Saya hanya ingin tahu bagaimana cara kalian bisa bersama. Kita tahu di tempat ini alat komunikasi tidak bisa digunakan. Tapi mengapa kalian bisa bertemu satu sama lain? Kata Qin. Kemudian pemimpin itu mengeluarkan sebuah slip batu giok lalu berkata, ini adalah slip giok transmisi dari sekte kabut tersembunyi saya. Jika jarak kami tidak terlalu jauh, kami dapat saling mengirim informasi. Qin melihat slip giok itu menyalurkan kekuatannya. Sebuah batasan terdeteksi di slip giok. Batasan ini sangat aneh dan sangat mirip dengan pola rahasia dari ras alien. Dengan ini mereka bisa saling mengirim informasi. Tidak heran, mereka bisa berkumpul satu sama lain. Sesaat slip giok di tangan Qin menerima sebuah informasi yang sangat penting. Mendapat pesan itu, kelima ahli dari sekte kabut tersembunyi langsung pergi dari sana. Sepertinya pesan ini sangat mendesak. Ayo, kita juga pergi untuk melihatnya, kata Qin. Segera dia, Yuqiansu, Xiaoyi, dan Xiaohuo pergi melesat mengikuti kelima orang itu dari belakang. Beberapa saat kemudian Qin melihat sebuah lembah dengan kabut hitam. Terlihat di depan kabut hitam ini banyak orang berkumpul. Di antaranya Qin juga melihat seorang kenalan. Itu adalah Zhou Jiwei. Bos, itu adalah arai alami, kata Xiaoyi. Semut pemakan ki dan serangga api menyebar, hanya Xiaoyi dan Xiaohuo yang mengikuti Qin. Qin juga mengetahui arai itu, dan sepertinya arai itu adalah arai tingkat tinggi, setidaknya tingkat 8. Bahkan jika Qin turun tangan untuk memecahkannya, mungkin Qin perlu waktu beberapa lama. Semua orang melihat Qin dan Yuqiansu datang ke sana. Setelah melihat Xiaoyi dan Xiaohuo, apalagi mereka bisa berbicara, beberapa orang di sana tiba-tiba menginginkannya. Qin, saya berasal dari keluarga Long. Saya ingin membeli serangga yang kamu miliki ini. Bisakah kamu menjualnya? Kata seorang ahli martial sovereign tahap tengah dari keluarga Long. Dia berjalan ke hadapan Qin dan ingin membeli Xiaoyi juga Xiaohuo. Dia berpikir bahwa Xiaoyi dan Xiaohuo pasti hewan yang ditaklukkan Qin di tempat ini. Qin, saya juga ingin membeli seranggamu ini. Saya akan membayar lebih banyak. Mendengar ini, Xiaoyi dan Xiaohuo menjadi dingin. Apakah bos akan menjual kita? Keduanya menjadi gelisah saat dia ingat dia sudah bersama dengan Qin. Dan terlebih lagi, Qin memiliki nyala api hijau yang nyaman. Hanya di api hijau keduanya bisa tumbuh berkembang dengan cepat. Orang bodoh, kami tidak akan pergi bersamamu. Serangga kecil, beraninya berkata arogan seperti itu. Biarkan aku mengajarkan bagaimana cara mengajari serangga kecil ini, kata ahli keluarga Long. Dia langsung menampilkan Bloodline Blue Dragon. Sebuah bayangan naga samar-samar muncul. Dia langsung melayangkan tinju naga ke arah Xiaoyi dan Xiaohuo. Saudara-saudara, ayo serang. Segera segerombol semut pemakan ki dan serangga api menyerbu. Tidak peduli sebanyak apapun itu, hanya serangga kecil, kata ahli keluarga Long itu. Dia mencibir. Namun tiba-tiba dia terkejut. Serangan tinju naga yang sebelumnya ia lepaskan dibungkus oleh serangga-serangga itu, dimakan oleh semut pemakan ki dan menghilang.
Setelah itu segerombol serangga ini menyerbu ke arahnya. Dua ahli dari keluarga Long lainnya bertindak ingin memblokir serangga api. Namun Qin-Chen yang berdiam diri sebelumnya langsung bergerak, menebaskan pedang karat dan memblokir kedua orang itu. Di sisi lain, semut pemakan ki dan serangga api telah membungkus ahli keluarga Long yang sebelumnya ingin membeli mereka, menggerogotinya, dan orang itu pun mati. Melihat adegan ini, orang-orang di sana menghirup udara dingin. Mereka juga menghela napas lega, karena sebelumnya mereka tidak memprovokasi Qin-Chen. Zhou Jiwei juga menghela napas dalam. Setelah tidak bertemu beberapa tahun, dia tidak menyangka kekuatan Qin-Chen akan semenakutkan itu. Bahkan dua ahli martial sovereign keluarga Long dipukul mundur hanya dengan satu ayunan pedang. "Beraninya kamu membunuh Long Tianyi," kata kedua ahli keluarga Long yang sebelumnya dipukul mundur oleh Qin-Chen. "Kenapa kamu menyalahkanku? Dia yang memulainya lebih dulu," kata Qin-Chen dengan acuh tak acuh. "Ya, kalian yang memulainya. Menurut hukum, kalian yang bersalah." Yu Qiansu juga angkat bicara. "Kamu siapa?" "Aku dari Istana Penegak Hukum. Apakah kalian tahu kalian telah melanggar hukum?" Pada akhirnya, kedua ahli dari keluarga Long ini tidak bisa mengatakan apapun lagi dan terdiam, namun hatinya sangat marah. Qin-Chen kemudian mengabaikan kedua orang dari keluarga Long itu, lalu menghampiri Zhou Jiwei dan berkata, "Lama tidak bertemu." Qin-Chen dan Zhou Jiwei sudah banyak bertemu di negeri 100 dinasti. Setelah sekian lama, sekarang bertemu lagi. Wajar bagi Qin-Chen untuk menyapanya. "Ya, memang kita sudah lama tidak bertemu," kata Zhou Jiwei. Dia berpikir setelah datang ke Wuyu bergabung dengan Istana Berkabut, dia akan melampaui Qin-Chen. Di negeri 100 dinasti, Qin-Chen adalah jenius paling berbakat yang ia anggap. Tidak menyangka sekarang Qin-Chen juga datang ke Wuyu dan kekuatannya masih belum bisa ia lampaui. Hei, tidak menyangka anak ini hanya dari domain papil-pil bawah, tapi mengenal banyak wanita dari kekuatan besar, Yu Qiansu, Jiruyu, Chen Sisi, dan sekarang Zhou Jiwei dari Istana Berkabut. Anak ini benar-benar memiliki banyak hubungan dengan banyak wanita. "Hus, apakah kamu ingin mati?" Percakapan terdengar di antara kerumunan. Saat ini, seorang pria bernama Lu Yuanhao berjalan ke arah Qin-Chen, menyapa Qin-Chen dan berkata, "Tuan Muda Qin, ini adalah arai formasi. Kami yakin di dalam formasi ini ada tanaman obat atau harta langka. Saya mengundang Tuan Muda Qin untuk bersama-sama memecahkan arai formasi ini. Setelah dipecahkan, kita akan membagi semua harta di dalamnya kepada setiap orang yang ada di sini," kata Lu Yuanhao seraya tersenyum. "Tapi ada yang bekerja, ada yang tidak. Mengapa harus membaginya rata?" kata Qin-Chen. "Tentu saja, yang memecahkan akan mendapat bagian lebih banyak. Saya dan Penatua Ning Setao adalah master formasi. Kami telah mengamati, setidaknya butuh waktu 2 bulan untuk memecahkan formasi," kata Lu Yuanhao. Lu Yuanhao ini adalah master formasi tingkat 8 tengah, sedangkan Ning Setao adalah master formasi tingkat 8 awal. Dia berasal dari sekte Gunung Azure. Mereka berdua telah berada di tempat ini selama ini dan berusaha memecahkan formasi, namun belum mampu untuk memecahkannya. "Bos, ada hal-hal baik di dalam formasi ini," kata Xiao Yi. Tiba-tiba dia berkata kepada Qin-Chen. Namun Qin-Chen tiba-tiba marah karena Xiao Yi berkata tanpa menggunakan transmisi suara, membuat semua orang di sana mendengarnya. Dan semua orang semakin ingin mendapatkan harta di dalam formasi alami ini. Namun yang membuat mereka cukup sulit adalah juga di formasi ada sebuah kabut hitam. Dan kabut hitam ini dapat mengkorosi kulit tanpa pertahanan tertentu. Jika menerobos langsung, maka orang itu akan terluka bahkan mati. "Bos, kami dapat menelan kabut hitam ini untuk meningkatkan kekuatan kami," kata Xiao Yi. Belajar dari kesalahan sebelumnya, kali ini Xiao Yi berkata kepada Qin-Chen dengan menggunakan transmisi suara. Saat ini Lu Yuanhao mengatakan bahwa untuk menghilangkan kabut hitam ini dia membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dan memecahkan formasi juga sekitar 2 bulan.
Jadi total agar dia berhasil dia membutuhkan waktu 4-5 bulan. Bukankah ini sangat lama? Semua orang menghela napas dalam. 4-5 bulan sangat terlalu lama. Semuanya, saya bisa menghilangkan kabut hitam dan juga memecahkan formasi dalam waktu 3 hari, kata Qin. Mendengar ini, semua orang terkejut. Menurut pernyataan Lu Yuanhao dan Ning Setao, mereka berdua membutuhkan waktu sekitar 5 bulan. Tapi Qin memerlukan waktu hanya 3 hari. Bukankah jaraknya ini sangat jauh? Semua orang menghirup udara dingin mendengarnya. Tuan Muda Qin, apakah yang kamu katakan itu benar? Kata Lu Yuanhao, dia bertanya seraya menatap Qin dengan terkejut. Ya, benar. Saya bisa melakukannya, akan tetapi saya hanya ingin setengah dari harta di dalam dan memilih pertama, kata Qin. 50% dari harta di dalam itu terlalu banyak. Jika 40% saya setuju, kata Lu Yuanhao. 40%, baiklah, saya setuju. Tapi pemilihan harta saya masih diprioritaskan pertama memilih, kata Qin. Oke. Kemudian Lu Yuanhao melirik semua orang yang ada di sana. Semuanya, jika Qin mampu membuka formasi dalam waktu 3 hari, maka dia akan mendapat 40% dan juga prioritas memilih pertama. Saya sudah setuju, apakah kalian juga setuju? Kata Lu Yuanhao. Baiklah, setuju, saya setuju. Ning Setao dan semua orang yang ada di sana setuju. Kedua orang yang berkonflik dengan Qin sebelumnya juga setuju. Melihat semua orang telah setuju, Qin kemudian memberi perintah kepada Xiaoyi dan Xiaohuo untuk menelan kabut hitam. Segera segerombol semut pemakan ki dan serangga api bergegas ke dalam kabut. Dalam sekejap kabut hitam itu ditelan dan menghilang. Serangga-serangga macam apa sebenarnya ini? Bahkan kabut hitam itu dapat diserap. Bukankah ini terlalu menakutkan? Semua orang terkejut. Kabut hitam ini, seorang ahli martial sovereign tahap tengah dapat dengan mudah terluka. Bahkan ahli martial sovereign tahap akhir juga akan terluka. Akan tetapi serangga-serangga ini benar-benar tidak terpengaruh. Bos, kami telah selesai menelan semuanya. Setelah menyerap semua kabut hitam itu, semut pemakan ki dan serangga api kembali kepada Qin dan dimasukkan ke dalam labu hitam. Setelah masuk ke dalam labu hitam, semut pemakan ki dan serangga api tertidur. Melihat kemampuan serangga-serangga itu, mata semua orang di sana dipenuhi dengan keserakahan. Mereka sudah memutuskan setelah kembali kepada kelompok kekuatannya, mereka akan memberitahukan tentang harta serangga-serangga aneh ini. Zhou Jiwei juga menggelengkan kepalanya melihat ini. Qin juga tahu apa yang dipikirkan semua orang. Faktanya semua orang juga telah tertarik kepada serangga-serangganya. Di saat serangga-serangganya menelan ahli dari keluarga Long sebelumnya. Tuan Muda Qin, ini adalah arai tingkat 8. Bahkan saya mungkin bisa memecahkannya dalam waktu 2 bulan. Saya tidak tahu apakah Tuan Muda Qin benar-benar bisa memecahkannya dalam 3 hari, kata Lu Yuanhao. Tuan Lu Yuanhao, Tuan Ning Setao, dan Anda semua, kalian hanya perlu menuruti perintah Tuan Muda ini. Dan dalam 3 hari, Tuan Muda ini akan memecahkan formasi, kata Qin. Mungkinkah Qin ini juga adalah seorang master formasi tingkat 8? Lu Yuanhao mengerutkan kening. Tuan Lu Yuanhao, kenapa? Apakah kamu meragukan Tuan Muda ini? Qin kemudian berjalan ke depan formasi lalu menandai beberapa titik. Kalian hanya perlu menyerang titik yang telah saya tandai, kata Qin. Semua orang pun mulai menyerang titik yang Qin atur. Walaupun mereka sedikit ragu karena titik yang Qin atur bukan titik terlemah untuk memecahkan formasi. Terutama Lu Yuanhao dan Ning Setao, mereka berdua sebagai master formasi tingkat 8 benar-benar tidak mengerti tentang metode yang Qin gunakan. 2 hari kemudian semua orang terus menyerang. Namun nampak formasi alami masih belum berubah sama sekali. Di hari ketiga, boom! Ledakan bergema disusul dengan suara retak. Formasi alami itu hancur dan telah berhasil dipecahkan. Apa? Bagaimana bisa?
Bahkan saya tidak bisa melihat metode yang Qin Chen gunakan. Bagaimana anak ini melakukannya? Kata Lu Yuanhao. Dia dan Ning Setao benar-benar terkejut. Sebagai master formasi tingkat 8, mereka berdua benar-benar tidak bisa melihat apapun. Setelah formasi dipecahkan, ada sebuah napas obat spiritual yang keluar, yang membuat semua orang nyaman. Terlihat sebuah pohon kuno. Di setiap dahan pohon kuno ini terdapat buah roh berwarna-warni tergantung. Semua orang terkejut di saat merasakan napas yang dikeluarkan buah roh berwarna-warni ini dapat menstabilkan kekuatan ruang. Jika itu benar, maka dengan buah roh berwarna-warni ini mereka dapat menerobos. Memikirkan hal ini, beberapa ahli martial sovereign langsung melesat ingin mengambil buah roh berwarna-warni ini. Mereka melesat dengan cepat. Qin Chen juga lebih cepat dari mereka dan muncul di hadapan mereka. Lalu merilis domain pedang. Boom! Langsung memukul mundur mereka. Dan mereka pun jatuh ke tanah. Yu Qiansu langsung melesat ke sisi Qin Chen dan menghunuskan pedangnya. Dengan wajah yang marah. Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin menelan pohon buah roh warna-warni ini sendirian? Kata seorang ahli yang Qin Chen jatuhkan sebelumnya. Saya khawatir kamulah yang ingin menelan buah roh warna-warni ini sendirian. Qin Chen kemudian melirik semua orang dan berkata, semua orang, saya sudah katakan sebelumnya, harta di sini tuan muda ini memiliki 40% dan memiliki prioritas untuk memilih pertama. Apakah kalian melupakannya? Tuan Lu Yuanhao, Tuan Ning Setao, sepertinya kalian berdua harus berbicara, kata Qin Chen. Ya, itu memang benar, kata Lu Yuanhao. Saya setuju waktu itu karena saya tidak tahu bahwa harta yang ada di dalamnya adalah buah roh warna-warni yang dapat memadatkan kekuatan ruang. Jika saya tahu, saya tidak akan setuju. Sekarang ada sekitar 200 buah roh. Jika kamu mengambil 40%, maka sisanya tinggal 120. Sedangkan kami semua di sini ada hampir 30 orang lebih. Maka kami hanya mendapat sekitar 3 buah roh per orang. Mengapa kamu harus mendapat 80 lebih banyak? Kata seseorang di kerumunan. Yah, benar itu. Mengapa kamu mendapat 80 sedangkan kami hanya 3 per orang? Ini sangat tidak adil. Kedua ahli dari keluarga Long yang memiliki dendam kepada Qin Chen sebelumnya juga angkat bicara untuk memprovokasi. Pada akhirnya situasi menjadi semakin panas. Ayo, kita ada banyak orang di sini. Saya tidak percaya kita tidak bisa menjatuhkan seorang bocah. Kata seorang ahli, dia kembali memprovokasi. Mendengar ini, Qin Chen sangat marah, tanpa ragu langsung mengeluarkan pedang karat. Jurus pedang pembunuh ditebaskan, langsung menghantam ahli itu, membuatnya menjadi kabut darah dan mati. Di sisi lain, dua ahli keluarga Long mereka berdua juga memberontak dan tidak menuruti perjanjian awal. Sepertinya saya terlalu baik sebelumnya kepada mereka berdua, kata Qin Chen. Segera Qin Chen kembali menebaskan pedang karat. Dua energi pedang yang sangat tajam langsung menghantam kedua orang itu, membuat kedua orang itu dipotong menjadi dua, berubah menjadi kabut darah, mati dan menghilang. Setelah memenggal kedua ahli martial sovereign tahap tengah ini, Qin Chen kemudian berbalik melihat semua orang dengan dingin dan berkata, siapa lagi yang ingin melanggar janji dan menyerang tuan muda ini? Diam. Semua orang terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Bahkan 3 ahli martial sovereign tahap tengah benar-benar dibunuh dengan mudah oleh ahli martial sovereign tahap awal, Qin Chen. Karena tidak ada lagi yang melanggar kesepakatan, maka tuan muda ini akan membagikan hasilnya, kata Qin Chen. Segera Qin Chen mengambil 40% dari buah roh warna-warni. Kemudian per orang di sana mendapat 3 buah roh, sedangkan Lu Yuanhao, Ning Setong, Yu Qiansu, dan Zhou Jiwei mendapat 5 buah roh. Setelah mendistribusikannya kepada setiap orang, Qin Chen kemudian menggali pohon buah roh warna-warni itu. Sepertinya ada objek kekuatan spiritual di sana. Apa itu? Sebuah suara terdengar dari kejauhan.
Lalu muncullah seorang pria terbang dan mendarat di sana. Kemunculan orang ini membawa tekanan yang menekan semua orang, membuat semua orang menyingkir dari jalan orang ini. Itu adalah martial Sovereign Gucang. Mengapa dia ada di sini? Seseorang mengenali orang ini. Orang ini bernama Gucang, seorang ahli martial Sovereign tahap akhir. Dia berasal dari Kekaisaran Xuan Yuan. Sebagai ahli martial Sovereign tahap akhir dari Kekaisaran Xuan Yuan, kekuatannya sangat menakutkan. Di sisi lain, Qin Chen sedang menggali pohon kuno buah roh. Setelah menggalinya, pohon itu Qin Chen simpan ke dalam cincin penyimpanannya. Lalu setelah itu, Qin Chen melihat ke arah Gucang. Setelah Gucang datang, semua orang di sana memberi hormat. Bagaimanapun, Gucang adalah ahli martial Sovereign tahap akhir. Apalagi dia berasal dari Kekaisaran Xuan Yuan. Tidak ada yang berani untuk menyinggungnya. Katakan, ada apa di sini? Kata Gucang. Dia jelas merasakan sesuatu di sini, namun setelah datang dia tidak melihat apapun. Sesaat seorang ahli ingin bergegas pergi, akan tetapi dia langsung dihentikan oleh Gucang, dan Gucang langsung meraih lehernya. Katakan, ada apa sebelumnya di sini? Jika tidak, aku akan mematahkan lehermu, kata Gucang. Baik, aku akan mengatakannya. Ini adalah 3 buah roh yang saya dapat. Kata orang itu, dia juga mengatakan bahwa Qin Chen telah memecahkan formasi tingkat 8 dan juga mengambil 40% buah roh warna-warni ini. Gucang mengambil ketiga buah roh warna-warni itu. Tiba-tiba dia terkejut karena buah roh warna-warni ini dapat memadatkan kekuatan spasial. Ini jelas akan sangat bagus untuk terobosannya. Kemudian Gucang melempar orang itu ke tanah. Lalu dia datang ke hadapan Qin Chen. Nah, tidak menyangka ternyata kamu adalah seorang master formasi tingkat 8. Nah, apakah kamu bersedia bergabung dengan Kekaisaran Xuan Yuan saya? Kata Gucang, dia berkata dengan sopan kepada Qin Chen. Mendengar ini, Qin Chen tersenyum tipis dan berkata, terima kasih atas niat baikmu. Tapi maaf, saya tidak tertarik dengan Kekaisaran Xuan Yuanmu yang bobrok itu. Terlebih lagi, saya adalah anggota dari Papillon Pill. Jadi, saya harus menolak ajakan tuan ini. Jika tidak ada lagi yang ingin dikatakan, maka sepertinya saya harus mengucapkan selamat tinggal, kata Qin Chen. Mendengar ini, semua orang terkejut. Bukan hanya menolak, tapi anak ini juga berani menghina Kekaisaran Xuan Yuan. Apakah anak ini masih waras? Oh, jika kamu tidak tertarik, baiklah. Tapi, saya mendengar bahwa kamu mendapat 40% buah roh warna-warni itu. Ayo keluarkan dan serahkan kepada saya, kata Gucang. Namun jelas Qin Chen tidak ingin menyerahkannya. Apakah kamu menolak untuk menyerahkannya? Kata Gucang. Ya, aku menolaknya. Jika kamu memiliki kekuatan, maka ambillah, kata Qin Chen. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka Qin Chen akan dengan terang-terangan menantang martial Sovereign Gucang. Anak yang keras kepala. Sama keras kepalanya seperti wanita itu yang menolak ajakan Kaisar Peng Lei. Alhasil itu menjadi jurang kehancuran sendiri, kata Gucang. Dia mencibir, lalu langsung melayangkan serangan ke arah Qin Chen. Qin Chen mengerutkan kening. Apa maksud kata-kata orang ini? Apakah Chen Sisi dalam bahaya? Kata Qin Chen. Dia sama sekali tidak takut dengan ahli martial Sovereign tahap akhir seperti Gucang ini. Qin Chen sebelumnya juga telah membunuh ahli martial Sovereign tahap akhir, Penatua Ying. Jelas kekuatan Gucang ini kurang lebih tidak jauh seperti Penatua Ying. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.